saya Salisa Asramasari dengan NIM 12208193011 dari kelompok 9. Saya Nurul Hidayah dari kelompok 9 dengan NIM 12208193012. Saya Febrianti Nurfida dengan NIM 12208193051 dari kelompok 9. Berikut ini kami akan menjelaskan mengenai deret hitung. Deret hitung atau yang lebih kita kenal sebagai deret aritmatika adalah jumlah suku barisan aritmatika, di mana kita jumpai bentuk umumnya yaitu A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah 2 kali B tutup kurung ditambah di dalam kurung A ditambah 3 kali B tutup kurung dan seterusnya. Dari bentuk umum itu kita dapati bahwa rumus umum jumlah n suku dari deret aritmatika dengan Sn yang merupakan jumlah n suku pertama suatu deret, yaitu Sn sama dengan 1/2 dikali n dalam kurung A ditambah UN, atau dapat menggunakan Sn sama dengan 1/2 dikali n dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung n-1 tutup kurung dikali B. Rumus itu didapatkan dari penjumlahan persamaan bentuk umum dari deret aritmatika itu sendiri. Nah, seperti yang ada di slide, dari hasil penjumlahan itu kita dapati bahwa Sn sama dengan 1/2 dikali n dalam kurung 2 kali A ditambah n-1 dikali B. Nah, dikarenakan UN sama dengan A plus n-1 dikali B, atau sering kita sebut dengan rumus barisan aritmatika, maka bisa kita jumpai bahwa Sn sama dengan 1/2 dikali n dikali dalam kurung A ditambah UN. Jadi, jumlah n suku deret aritmatika adalah Sn sama dengan 1/2 dikali n dikali dalam kurung A ditambah UN, atau menggunakan Sn ditambah 1/2 dikali n dikali 2 kali A ditambah n-1 dikali B. Contoh yang bisa kita terapkan yaitu carilah jumlah 25 suku yang pertama dari aritmatika 44 ditambah 40 ditambah 36 ditambah 32 ditambah dan seterusnya. Penyelesaiannya di sini kita dapati bahwa A sama dengan 44, B sama dengan 40 dikurangi 44, di mana kita dapati bahwa A-nya yaitu 40 atau suku pertamanya 40 dikurangi dengan suku pertamanya yaitu 44 dan suku keduanya yaitu 40. Jadi beda itu kita dapatkan dari pengurangan suku kedua dikurangi suku yang pertama, menghasilkan -4. Dan n sama dengan 25. Kita masukkan dalam rumus 1/2 dikali
N dalam kurung 2 kali A ditambah N min 1 dikali B, di mana menghasilkan jumlah suku 25 yaitu min 100. Nah, dalam contoh 2 yang sudah ada di slide, kalau contoh pertama tadi menggunakan rumus yang tidak menggunakan barisan aritmatika, yang sekarang yaitu menerapkan rumus yang menerapkan barisan aritmatika, di mana menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali dalam kurung A ditambah UN, tutup kurung. Di mana kita diharuskan mencari jumlah N-nya terlebih dahulu dari rumus barisan aritmatika atau UN. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan 1/2 dikali N dalam kurung A ditambah UN. Yang selanjutnya yaitu deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah suku-suku barisan geometri, di mana bentuk umumnya yaitu Sn atau jumlah suku-suku barisan geometri sama dengan A ditambah A dikali R ditambah A dikali R pangkat 2 ditambah A dikali R pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dengan A merupakan suku pertama dan R merupakan rasio. Sn adalah notasi yang dipakai untuk menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan geometri. Maka kita dapati bahwa yang sudah ada di slide, di mana yang selanjutnya kita dapati untuk rumus untuk mencari jumlah N suku pertama suatu barisan geometri, di mana Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini berlaku jika rasio lebih dari 1. Dan untuk rasio kurang dari 1, kita menggunakan Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk contoh soalnya, yaitu carilah jumlah 7 buah suku dari deret geometri. 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah dan seterusnya. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa A di sini adalah 4, R-nya adalah 2/4 dari suku kedua per suku pertama, sama dengan 1/2. Dan N yaitu 7. Dimasukkan ke rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Yaitu kita dapati bahwa hasilnya S7 sama dengan 7,94. Deret tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah suatu deret geometri yang banyak unsur-unsur atau suku-sukunya tak hingga, sehingga deret geometri tak hingga memiliki rumus sebagai berikut. S tak hingga sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus dan seterusnya, atau A plus AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus dan seterusnya. Ada dua istilah yang digunakan terkait deret tak hingga, yaitu 1. Konvergen,
memiliki arti memusat. Deret geometri tak hingga dinyatakan konvergen jika R kurang dari 1. Dan dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. 2. Divergen, memiliki arti bisa jadi menyebar dan tidak merujuk ke satu titik. Deret geometri tak hingga dinyatakan konvergen jika R lebih dari atau sama dengan 1. Catatan, R kurang dari 1 sama dengan R lebih dari min 1 dan kurang dari 1. R lebih dari atau sama dengan 1 sama dengan R kurang dari atau sama dengan min 1 atau R lebih dari atau sama dengan 1. Contoh, periksa apakah deret-deret di bawah ini merupakan deret konvergen atau divergen dengan memperhatikan rasionya. Soal A 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus dan seterusnya. Langsung dijawab. Untuk A, karena rasionya sama dengan setengah dan setengah adalah kurang dari 1, maka deret tersebut termasuk deret konvergen. Soalan yang kedua, soalan B, 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus dan seterusnya. Jawab B, rasionya adalah 2 dan 2 itu lebih dari 1. Maka deret tersebut termasuk deret divergen. Selanjutnya, kita akan memasuki materi deret binomial. Nah, di dalam deret binomial ini, pasti kita sudah mengetahui ketika kita masih belajar di SMA dulu, bahwa deret binomial itu dicirikan dengan adanya tanda seru atau yang disebut dengan faktorial. Identitas yang ditunjukkan dalam deret binomial adalah faktorial n atau n tanda seru. Dengan rumus n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan kali seterusnya sampai n. Dan kurung R min 1 kurung tutup faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan seterusnya kurung buka R min 1 kurung tutup. Dan di sebelah sini ada contoh soal sederhana tentang deret binomial. Yang pertama adalah 2 faktorial. Untuk mencari 2 faktorial, kita bisa mengalihkan angka dari yang terkecil, yakni 1. Dimulai dari angka 1. 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2, sama dengan hasilnya 2. Dan untuk soal yang kedua, 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 6. Dan soal yang nomor 3, 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2, dikali 4, dikali 5, dan menghasilkan 120. Untuk mencari n, untuk yang bilangan bulat positif, kita bisa menggunakan rumus kurung buka A plus X kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat N plus N kali A pangkat N min 1X plus N kurung buka N min 1 kurung tutup per 2 faktorial dikali A pangkat N min 2 X pangkat 2 plus N kurung buka N min 1 dikali N min 2 kurung tutup per 3 faktorial dikali A pangkat
N min 3 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, selain untuk rumus yang ini, kita juga bisa menggunakan rumus yang di bawah ini, yakni PK sama dengan P dikali min 1 dikali, P dikali kurung buka min 1 kurung tutup dikali kurung buka P min 2 kurung tutup dan sampai seterusnya, kemudian dibagi K faktorial. Nah, untuk sebarang bilangan real untuk nilai X kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus kurung buka 1 plus X kurung tutup pangkat min 2 sama dengan 1 plus min 2 per 1 faktorial X plus kurung buka min 2 kurung tutup kurung buka min 3 kurung tutup per 2 faktorial dikali X kuadrat plus kurung buka min 2 kurung tutup dikali kurung buka min 3 kurung tutup dikali kurung buka min 4 kurung tutup per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan plus sampai seterusnya. Dan menghasilkan 1 min 2X plus 3X pangkat 2 min 4X pangkat 3 plus dan seterusnya. Dan sehingga 1 plus X pangkat min 2 sama dengan 1 min 2X plus 3X pangkat 2 min 4X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, untuk persamaan yang 1 dan persamaan 2 ini disebut dengan teori binomial atau rumus binomial. Ketika kita mencari suku ke R dari binomial, kita bisa menggunakan rumus suku ke R asalkan ekspansinya adalah A plus X pangkat N. Nah, suku ke R sama dengan N kurung buka N min 1 kurung tutup dikali N min 2 kurung tutup dan seterusnya sampai kita bisa menggunakan N min R plus 2 kurung tutup. Kemudian diper sama R min 1. Nah, setelah itu kita kalikan dengan A pangkat N min R plus 1 dikali X pangkat R min 1. Nah, untuk harga N-nya yang negatif dan pecahan, itu juga berlaku asalkan diekspansikan ke dalam bentuk A plus XN, di mana X-nya secara numerik lebih kecil daripada A. Namun demikian, apabila N adalah bilangan negatif atau pecahan, ekspansinya tidak akan berakhir. Nanti hasilnya akan tidak sederhana, dan hasilnya akan terus bisa dilanjutkan sampai ke titik selanjutnya. Nah, ada contoh sederhana lagi apabila kita bertemu dengan 7 faktorial per. Ya, kalau yang tadi kan tidak ada pernya, yang sekarang ada pernya. Contoh soal yang ke A. 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan, nah, kita mulai 7 faktorialnya ini dimulai dari angka 1. Berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5
kali 6 kali 7. Kemudian yang bawah pembilangnya 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 dikali 4. Dan menghasilkan 5 kali 6 kali 7. Nah, kenapa kok bisa cuma 5 dikali 6 kali 7? Nah, dikarenakan angka 1 sampai 4-nya itu dicoret antara pembilang sama penyebutnya. Nah, akhirnya cuma bisa menghasilkan 5 dikali 6 dikali 7. Dan hasil dari 5 dikali 6 dikali 7 adalah 260. Kemudian soal yang B. Nah, ada 6 faktorial dikali 3 faktorial per 5 faktorial. Hasilnya berapa? Ya, sama kayak yang atas. Kita mulai dari angka yang 1. 6 faktorial berapa? 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Kemudian yang 3 faktorial 1 dikali 2 dikali 3. Kemudian penyebutnya 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, ini juga sama antara pembilang sama penyebut yang angkanya sama, kita bisa menyoretnya. Nah, akhirnya tinggal 6 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dan hasilnya 36. Kemudian yang C. Yang C ini adalah bentuk binomial suku ke R, yakni n faktorial per n-1 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai seterusnya. Kemudian n-nya dikurangi 2, n-2 dikali n-1, kemudian dipangkatkan n. Kemudian per 1 dikali 2 dikali 3 sampai seterusnya, kemudian dikali n-2 dikali n-1, kemudian menghasilkan n. Kemudian soal yang D. Kurung buka A plus X kurung tutup pangkat 3 sama dengan A pangkat X plus 3A pangkat 2X plus faktorial dari 3, yakni 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 2 kali 3 X pangkat 3. Kemudian menghasilkan A pangkat 3 plus 3A kuadrat X plus 3A X pangkat 2 plus X pangkat 3. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.